dimuliakan dengan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah berkat Al-Quran. Masa dari situ saudara, Mekah, Madinah. Jawab yang keempat, Mekah, Madinah mulia atau tidak? Agung atau tidak? Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Mekah, Madinah insyaallah. Bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Mulia Mekah, Madinah saudara. Kenapa Mekah, Madinah mulia? Di antara sebabnya saudara, sababun minal asbab. Di antara sebabnya karena Mekah dan Madinah merupakan mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu saudara. Baik ayat-ayat yang makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah, atau ayat-ayat yang madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah saudara. Turunnya mayoritas, kebanyakan di Mekah dan Madinah saudara. Tempat salatullah ala yasin habibillah, salatullah ala sama-sama angkat kita semua. Malam-malam boleh. Hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, assalamualaikum. Marilah kita dengarkan ceramah agama Tabligul Islamiyah. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru besar kita Al-Habib Muhammad Hamid Al-Atas bin Abdurrahman Al-Atas dari Jakarta. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Hamid Al-Atas bin Abdurrahman Al-Atas dari Jakarta, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus salam penghormatan kami sampaikan kepada keluarga besar sahibul haul almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abi Sulala bin Abah Kiai Haji Sanusi, dalam hal ini yaitu menantu beliau Al-Ustaz A.A. Wirasudia, begitu pula Ibunda Hajjah Fitriani Abilala dan semua segenap keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar masyayikh Pondok Pesantren As-Sanusiyah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Ketua Majelis Syura DPD Front Persaudaraan Islam Banten Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Ucu Hafid, dan hadir juga di sini bersama saya Kiai Haji Rashid Dahlan dari Al-Madinah Tangerang. Begitu juga Kiai Haji Mutawakkil ala Allah, dan semuanya para kiai, para sesepuh tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer. Hadir di tengah-tengah kita tadi Ibu Bapak, Ibu Bupati dan semuanya yang ikut andil dalam acara pada malam hari ini. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini dari kemarin 2 hari berturut-turut kita kumpul dalam rangka perayaan Haul yang keempat, yaitu guru kita almarhum wal maghfurlah Abi Kiai Haji Ahmad Sulala bin Abu Ya Sanusi. Maka sebelum saya masuk, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk beliau almarhum. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi bil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata bi rahmatih wa yunawwir qabrahu bil Qur'an wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah bi sirril Fatihah.
Kemudian yang kedua, saudara, sekali lagi saya mau ajak baca Fatihah. Kita doakan untuk pondok pesantren As-Sanusiyah, khususnya bagi santri dan santriwati. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka ahlul Quran zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka ahlul Quran zahiran wa batinan. Allah bukakan untuk mereka rahasia Al-Quran. Allah sinari hati mereka dengan cahaya Al-Quran. Dan Allah jadikan mereka pejuang-pejuang Al-Quran. Dan kita doakan pondok pesantren As-Sanusiyah, alhamdulillah yaj'alhu ma'hadan salihan tayyiban mubarakan. Allah yaj'alhu ma'hadan yaqirru bihi 'ainun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ala man wa muassisul ma'had wa ala man wa masyayikhuna wa ila hadratin nabiy sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di tamannya surga, saudara. Di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, bulannya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita mulai awal Rajab selalu melantunkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terus kita bacakan doa tersebut, saudara, yang artinya, ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami, ya Allah. Wa ballaghna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saudara, kita selalu baca doa ini, saudara, tapi kita jarang merenung apa makna dari doa ini, ibadah Allah. Kenapa Nabi secara langsung menyebutkan 3 bulan ini dalam satu rangkaian doanya, saudara? Padahal saya belum dengar di bulan-bulan lainnya Nabi berdoa menyambung langsung dalam satu doa disebutkan 3 bulan berturut-turut. Saya belum dengar doa bulan-bulan lainnya, saudara. Khusus Rajab, Sya'ban, Ramadan dirangkaikan oleh Nabi dalam satu doa. Kalau memang Nabi pengen minta keberkahan di bulan Rajab, kenapa Nabi nggak langsung minta saja Allahumma barik lana fi Rajab ya arhamar rahimin? Kalau memang Nabi pengen minta keberkahan di bulan Sya'ban, kenapa Nabi nggak langsung minta saja kepada Allah Allahumma barik lana fi Sya'ban ya arhamar rahimin? Kalau memang Nabi ingin disampaikan ke bulan Ramadan, kenapa nggak langsung saja Nabi berdoa Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin? Sudah, ternyata ada rahasia di balik ini, ibadah Allah. Nabi langsung menyambung dalam satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada rahasia. Kenapa Nabi menyambung langsung dalam satu doa, ibadah Allah? Saudara, ada rahasia. Kenapa Nabi langsung menyambung dalam satu doa, saudara? Ternyata Nabi seolah-olah pengen mengisyaratkan kepada kita bahwasanya antara Rajab, Sya'ban, Ramadan satu sama lain saling berkaitan, saudara. Satu sama lain saling menopang, satu sama lain saling menguatkan. Maksudnya apa, Habib? Satu sama lain saling menopang. Seorang ulama besar, Al-Arif Billah, Al-Habib Muhammad bin Habib As-Sajjaf alaihi rahmatullah, seorang ulama dari kota Seul, Hadramut. Beliau mengatakan, saudara, man waffaqahu man 'azzama hurmata Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man 'azzama hurmata Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Saudara,
Kata beliau Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, siapa yang mengagungkan bulan Rajab, menjaga kemuliaannya, maka Allah akan berikan dia taufik ketika masuk bulan Sya'ban, saudara. Dan siapa yang menjaga bulan Sya'ban, dijaga kehormatannya, maka Allah akan berikan dia taufik untuk di bulan Ramadan, saudara, dijadikan orang yang baik di bulan Ramadan. Singkatnya, gampangnya, siapa yang ingin Ramadannya baik, maka Sya'bannya harus baik, saudara. Siapa yang ingin Sya'bannya baik, maka Rajabnya harus baik, ibadallah. Makanya ulama memberikan perumpamaan. Apa perumpamaan yang diberikan oleh para ulama? Kalau diibaratkan bercocok tanam, saudara, maka yang pertama kali dimulai menabur benih. Setelah menabur benih, benih tersebut mulai tumbuh. Setelah tumbuh, disiram, dijaga, dirawat, jangan sampai kena hama. Setelah dijaga, dirawat, tinggal waktunya panen, saudara. Betul? Betul? Saudara, ulama juga memberikan perumpamaan. Kata ulama, Rajab syahrul zar', wa Sya'ban syahrul sakri, wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Ulama memberikan perumpamaan. Apa kata ulama? Rajab syahrul zara'. Rajab itu ibarat kata waktunya kita menanam, waktunya menebar benih. Itulah bulan Rajab, saudara. Kalau sudah menebar benih, benih tersebut tumbuh, maka harus disiram supaya tidak kering, dijaga, jangan sampai dirusak oleh hama, saudara. Manakala sudah tumbuh, dijaga, maka waktunya menyiram, saudara. Kapan waktunya menyiram? Waktunya nyiram bulan Sya'ban. Kalau sudah disiram di bulan Sya'ban, maka ibadallah tinggal panen. Kapan panennya? Di bulan Ramadan. Makanya saudara nyiram mulai dari bulan Rajab, kita mulai nanam, saudara. Kalau mau Ramadannya panen, dapat Lailatul Qadar, mendapatkan al-'itq minan nar, maka mulai dari bulan Rajab, ibadallah. Mulai dari bulan Rajab tabur benih. Bagaimana menabur benihnya? Jangan tinggalkan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau kita lakukan itu, kita menebar benih di bulan Rajab, saudara. Mudah-mudahan yang sudah berlalu di bulan Rajab, yang kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau sudah menebar benih di bulan Rajab, saudara, tinggal merawat di bulan Sya'ban, dijaga, disirami, jangan sampai kena hama. Hamanya apa? Maksiat. Jangan sampai Rajab hadir Isra Mi'raj di mana-mana. Bulan Sya'ban hadir haflah akhir sanah di mana-mana. Hadir Sya'banan roahan di mana-mana. Tapi pacarannya nggak putus, saudara. Berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Berkat Al-Quran. Berasal dari situ, saudara. Mekah, Madinah. Jawab yang keempat. Mekah, Madinah, mulia atau tidak? Agung atau tidak? Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Mekah, Madinah, insyaallah. Bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mulia Mekah, Madinah, saudara. Kenapa Mekah, Madinah mulia? Di antara sebabnya, saudara, sababun minal asbab. Di antara sebabnya karena Mekah dan Madinah merupakan mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu, saudara. Baik ayat-ayat yang makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah, atau ayat-ayat yang madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah, saudara. Turunnya mayoritas, kebanyakan di Mekah dan Madinah, saudara. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama terakhir kita baca sholawat dengan niat. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya,
Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Yang santri-santri waktu diberikan futuhal arifin, dibukakan pemahamannya, dikuatkan hafalannya. Amin ya rabbal. Sebelum saya bacakan qasidah, saya pengen ngasih ijazah ya buat semua santri-santriwati supaya dikasih hafalan yang kuat dan pemahaman yang baik insyaallah. Ijazah ini saya terima dari guru saya Sultanul Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syafi'i rahimahullah rahmatullahi wa barakatuh. Ijazah ini juga pernah saya terima dari Sayyidil Habib Umar bin Habib. Ijazah ini juga pernah saya terima dari guru-guru saya, dan disebutkan juga ijazah ini oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Al-Qutub Sahib Al-Mashhad dalam kitabnya Al-Atiyah Al-Haniyah. Ya, ijazahnya baca apa Habib? Baca ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq, pakai hamzah. Mubdi bukan pakai ain, pakai hamzah. Ya mubdi'u ya khaliq. Berapa kali bacanya? 100 kali. Ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Kapan dibacanya? Sebelum subuh, baik saat tahajud atau ba'da qobliyah subuh. Pokoknya sebelum subuh yang jelas bacanya 100 kali. Kalau istiqamah baca ini, insya Allah hafalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemahamannya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah ngerasain sendiri dari zaman saya mondok, dari zaman bahkan saya di madrasah dulu di Al-Falah di Jakarta, kemudian mondok ke Darul Wa Da'wah, kemudian saya lanjut S1 di Al-Ahqaf University dari Hadramaut. Itu alhamdulillah selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu Allah bukakan pintu pemahaman. Selalu alhamdulillah. Setiap tahun dari tahun ke tahun selalu mendapatkan prestasi. Alhamdulillah. Rahasianya apa ini? Ini yang bisa istiqomahkan dulu zaman mondok. Ya mubdi'u ya khaliq, mujarrab. Allah bukakan pintu pemahaman. Ya, saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Ya, yang bapak-bapak juga boleh diijazahkan ke anak-anaknya, diajarkan untuk baca biar dibukakan pintu pemahamannya semua Allah Subhanahu Wa Taala. Ajazukum hadza kama ajazana syuyukhuna. Semua katakan qabiltul ijazah. Insyaallah sama-sama semuanya kita baca salawat. Siap goncangkan pandeglang dengan salawat. Orang kencang siap goncangkan pandeglang dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita baca salawat badar. Nanti kita lanjutkan dengan mars aksi bela Islam yang merupakan mars Al-Quran. Siap goncangkan pandeglang dengan salawat. Adro ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah semuanya jadi backing vokal. Kita goncangkan pandeglang dengan salawat, kita pancing hujan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Adro ikut, backing vokal nggak usah ikut semuanya. Salatullah salamu salatullah ala yasin habibillah. Sama-sama angkat kita semua. Kurang kenceng Allahumma
ada sama, ada istima, ada insaf. Saudara, kalau sama sekedar mendengar, saudara, sekedar mendengar tanpa mendengar dengan seksama, itu namanya sama. Tapi kalau istima, insaf, itu artinya isra, mendengar dengan serius, mendengar dengan khusyuk, mendengar dengan betul-betul merenungi, mendengar dengan jaga akhlak, mendengar dengan jaga adab. Kenapa? La'allakum turhamun. Karena kalau kalian mendengar dengan insaf, dengan khusyuk, dengan merenungi, dengan seksama, maka di situ akan datang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, saudara. Makanya Imam Ibnu Jizzi, seorang ulama ahli tafsir, dalam tafsir Ibnu Jizzi, apa kata Imam Ibnu Jizzi? Kata beliau, ada 3 pendapat di dalam ayat ini, saudara. Ayat ini maksudnya apa? Kata beliau, pendapat yang pertama, maksudnya ayat ini adalah ketika sholat. Maksudnya apa, Habib? Kalau imam lagi baca ketika jahar, sholat jahar, imam lagi baca dikencangkan suaranya, makmum jangan ikutan baca juga. Jangan ikut-ikutan baca jahar makmum. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan ayat ini turun maksudnya ketika khutbah. Kalau khatib ketika baca ayat Allah saat khutbah, maka jangan ada yang berbicara. Tapi pendapat yang ketiga, saudara, ini ayat mutlak, am sifatnya, nggak ada mukhassis di situ, saudara. Sifatnya umum, sifatnya general. Kalau dibacakan Al-Quran dimanapun, kapanpun, ketika sholat, ketika hajatan, ketika acara, ketika Isra Mi'raj, ketika haflah, fastabi'u, dengarkan dengan baik, jangan bicara, jaga adab, jaga akhlak, yang bicara Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami lantas. Al-Quran imam pedoman, petunjuk, Islam, bela Islam, Allah Allahu Akbar, bela Islam, bela Islam, Takbir, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah semuanya. Al-Quran imam kami, pedoman, petunjuk, Al-Quran satukan kami, Al-Quran, Al-Quran pedoman, petunjuk, Islam, bela Islam, Allahu Akbar, bela Islam, bela Islam, bela Islam, Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan terakhir sebagai penutup, saya ingatkan kepada semua wisudawan, saya ingatkan sebagai penutup terakhir, wisuda itu bukan akhir dari segalanya.
Ya, la tafrah bi awwali ma tara fa innal fajra awwaluha kadhib. La taghtar bi awwali ma tara fa innal fajra awwaluha kadhib. Jangan tertipu dengan yang kau lihat pertama kali, karena fajar itu fajar kadhib dulu baru fajar shadiq. Fajar itu fajar kadhib dulu baru fajar shadiq. Ya, jangan gampang puas. Jangan gampang Jadilah penghafal Quran yang alim amil. Jangan jadi sekedar penghafal Quran saja. Saya jadi teringat, saudara, kata guru saya Habib Gores Baharun, beliau punya cita-cita, punya visi misi mencetak ulama yang hafal Quran tapi ahli kitab. Karena idealnya kalau di luar negeri kebanyakan ulama itu hafal Quran. Hafal Quran itu ya ulama biasanya. Ulama hafal Quran, ahli kitab, ahli fikih, ahli tafsir dan lain sebagainya. Di Indonesia banyakkan yang hafal Quran nggak ahli kitab, tapi yang ahli kitab banyak yang hafal Quran, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, lulusan manusia khususnya yang sudah hafal Quran, lanjutkan. Jangan selesai sampai di situ. Jadilah betul-betul mereka yang menerangi Al-Quran dengan ilmunya, dengan cahayanya, dengan amalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa nafa'u minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.